Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta Madrasah Sirah Nabawiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di pertemuan ke-13 atau 14. Kita membahas tentang ketibaan Rasulullah SAW dari perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Para peserta Madrasah Sirah Nabawiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Baihaqi rahimahumullah ta'ala yang cukup menarik untuk kita ketengahkan sebagai pengantar materi ketibaan Rasulullah SAW di Madinah atau di Quba tepatnya. Bahwa Rasulullah SAW ketika tiba di Quba itu rombongannya bertambah. Jadi tidak lagi 4 orang sebagaimana jumlah rombongan Rasulullah SAW ketika berangkat dari Gua Thaur menuju Quba. Yang 4 orang itu kan jelas adalah Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan, dan Amir bin Fuhairah. Akan tetapi di jalan memang ada beberapa peristiwa pertemuan Rasulullah SAW dengan beberapa orang, gitu ya. Dan yang terakhir sekali yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Baihaqi, bahwa sebelum masuk ke Quba gitu, di jalan atau di persimpangan jalan yang juga menuju ke Syam, Rasulullah SAW berjumpa dengan rombongan sahabatnya yang bukan meninggalkan atau datang ke Madinah dari perjalanannya dari Mekah, bukan, tetapi justru dari Syam. Para sahabat yang pulang dari Syam menuju Madinah. Riwayat ini menurut saya menarik, kenapa? Karena pertama bahwa para sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah SAW di persimpangan jalan itu, gitu, artinya mereka baru pulang dari Syam. Bukan dari Madinah keluar kemudian masuk lagi ke Madinah. Semata-mata itu. Tapi dari Syam. Dari Syam artinya dari berdagang. Jadi ada 2 bulan lebih setelah Bai'at Aqabah kedua sampai Rasulullah SAW hijrah. Dan para sahabat sudah hijrah lebih dulu. Nah, para sahabat selain yang langsung datang dari atau bertolak dari Mekah ke Madinah dan menetap di Madinah, juga tampaknya ada yang keluar dari Mekah menuju Syam. Atau kemungkinan lebih dulu singgah di Madinah tapi kemudian melanjutkan ke Syam, membawa barang dagangan. Dan kemungkinan mereka memang meninggalkan Mekah lebih awal untuk kemudian ke Syam. Kebiasaannya perjalanan dagang dari Mekah ke Syam itu totalnya memang akan mengambil waktu sekitar 2 bulan. Biasanya. Jadi kalau kita ambil perhitungan ini, berarti beberapa sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah SAW di jalan sebelum masuk ke Quba, mereka memang meninggalkan Mekah dari awal sekali. Artinya dari beberapa saat atau beberapa hari setelah Bai'at Aqabah. Setelah selesai musim haji, mereka ke Syam, kemudian mereka kembali dari Syam ke Madinah langsung, gitu ya. Nah, dan mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW di situ. Nah, sehingga begitu tiba di Quba, jumlah rombongan Rasulullah SAW bertambah. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Zubair dan Thalhah bersama sejumlah kaum muslimin memberi baju baru kepada Rasulullah SAW
dan tampaknya dengan rombongannya bersama-sama untuk masuk ke Quba dengan memakai baju berwarna putih. Ya. Nah, ini juga menunjukkan sisi lain bahwa ketika mereka berganti baju, selain masalahnya adalah baru, tentu kemudian baju ini bisa dikatakan menjadi seragam. Sehingga ketika mereka masuk Madinah, ada satu hal yang penting sekali gitu, yang berdasarkan riwayat lain kita akan simpulkan bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan aspek keamanan. Aspek keamanan. Perjalanan hijrah itu tidak lepas dari bahaya yang begitu besar dan mengancam beliau, itu pembunuhan. Selain orang-orang Mekah dan mitra-mitra orang Mekah di sepanjang jalan antara Mekah dan Madinah, toh orang-orang Yahudi juga ada kemungkinan besar, ataupun siapapun yang di Madinah, termasuk orang-orang Arab yang belum masuk Islam, mendengar tentang adanya sayembara yang dilakukan oleh orang-orang Mekah untuk bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah SAW hidup ataupun mati akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Artinya sebenarnya ketika tiba di Madinah, ancaman keselamatan Rasulullah SAW itu masih rentan sekali, gitu ya, atau masih kuat sekali. Sehingga aspek keamanan itu menjadi sangat penting. Maka memakai baju seragam berwarna putih semuanya, ini penting, gitu ya, untuk bisa mengelabui gitu orang yang punya rencana jahat. Nah, karena ini akan terkait dengan sisi lain atau faktor lain di mana Rasulullah SAW begitu berjumpa dengan orang-orang Madinah termasuk para sahabatnya, itu beliau tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Beliau diam. Dan tampaknya diam ini bagian dari strategi gitu. Karena otomatis yang mengenal beliau tidak bereaksi, yang mengenal beliau tidak bereaksi, yang tidak mengenal beliau bertanya-tanya, ini siapa? Siapa di antara mereka yang merupakan Rasulullah atau Muhammad SAW? Nah, jadi ini strategi keamanan yang sangat baik yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika tiba di Quba. Kita sedikit kembali ke belakang. Hijrah gitu, ke Madinah itu memang artinya meninggalkan kemapanan, kenyamanan gitu ya, demi bisa mempertahankan keyakinan agama dan membuka ruang gitu, untuk membangun Islam atau melahirkan peradaban Islam gitu ya. Bagaimana ajaran-ajaran Islam itu termanifestasikan dalam semua aspek kehidupan. Kan itu target daripada hijrah kan. Mekah tidak lagi layak jadi wadah untuk pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Artinya manifestasi ajaran Islam dalam kehidupan nyata, dalam semua aspeknya, itu tidak mungkin dilakukan di Mekah, karena itulah maka hijrah. Sehingga hijrah itu bukan sekedar mencari keselamatan fisik gitu ya. Bukan sekedar ingin lebih nyaman dalam menjalankan sholat dan seterusnya. Tapi ada tugas besar, ada target besar, ada rencana-rencana besar, bagaimana katakanlah membumikan Islam gitu, atau mengejawantahkan Islam, ajaran Islam dalam kehidupan nyata dengan membangun peradaban Islam. Nah, dengan begitu, maka kita lihat bahwa para sahabat yang berkesempatan atau memungkinkan untuk membawa harta, mereka akan membawa harta. Walaupun memang kenyataannya sulit, gitu ya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi harus meninggalkan hartanya. Yang lain juga demikian. Abdurrahman bin Auf sampai seorang pengusaha di Mekah, ketika tiba di Madinah, kere, gitu, habis, gitu, nggak sempat, nggak bisa. Tapi yang berkesempatan, mereka akan membawa hartanya. Abu Bakar As-Siddiq membawa sisa hartanya 5.000 dirham atau 500 dinar, sekitar 2 miliar. Utsman bin Affan jelas
dari berbagai peristiwa yang kemudian menunjukkan bahwa Utsman itu memiliki kekayaan cukup besar, menunjukkan bahwa dia membawa asetnya atau kemudian menarik asetnya. Nah, termasuk ini Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Mereka tahu bahwa setelah ini banyak sekali aktivitas yang membutuhkan modal, termasuk kekuatan ekonomi. Maka selagi ada kesempatan, dia berdagang dulu ke Syam untuk kemudian bergabung dengan Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Antara dakwah dan ekonomi itu dua hal yang tidak terpisahkan sejak awal. Dan dalam hijrah ini kita akan lihat pasca hijrah, bagaimana Rasulullah SAW menempatkan atau memposisikan ekonomi sebagai salah satu pilar untuk menunjang pelaksanaan dakwah beliau dan untuk memperkuat upaya membangkitkan Madinah ataupun mengangkat Madinah pada level yang jauh lebih tinggi setelah itu. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah SAW masuk ke Quba? Pertama disebutkan bahwa Rasulullah SAW lebih dulu katakanlah membuat persiapan. Rasulullah SAW itu menjalankan salat subuh di luar Madinah, masih puluhan kilo. Disebutkan sekitar 20 kilometer sebelum masuk kota Madinah. Nah, setelah itu baru beliau kemudian melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Sehingga dari sini, dari riwayat ini bisa kita pahami bahwa memang ada semacam kesengajaan dari Rasulullah SAW untuk tiba di Quba dulu ya istilahnya ya. Di Quba itu setelah benar-benar masuk ke siang hari, sudah setengah hari. Kan perjalanan itu biasanya 1 hari, normalnya itu sekitar 40-50 km. Nah, kalau Rasulullah SAW masih berjarak 20 km dari Madinah gitu ya, di pagi hari itu, berarti memang beliau sengaja ingin masuk ke Quba itu setelah masuk waktu lebih ke siang gitu, daripada pagi. Beliau tidak ingin masuk di pagi hari sekali. Nah, ini sinkron sekali dengan riwayat yang menyatakan bahwa pagi itu sebenarnya kaum muslimin itu keluar dari pemukiman di Quba ke kawasan yang terbuka yang biasa memang kawasan kedatangan ya orang-orang dari selatan, arah selatan menuju Quba. Artinya sudah di luar pemukiman, di luar kebun-kebun, di tempat yang terbuka dan dekat dengan katakanlah padang pasir dan sebagainya gitu ya. Mereka menunggu sampai kemudian matahari semakin tinggi dan panas semakin terik. Sebagaimana hari-hari sebelumnya ketika sudah begitu terik, panas begitu tinggi, maka mereka akan kembali. Gitu. Mereka tidak menduga bahwa Rasulullah SAW akan tibanya setelah terik matahari. Gitu. Ini juga sisi lain dari aspek keamanan. Karena dari riwayat tadi mengatakan bahwa Rasulullah SAW sengaja beristirahat sekitar 20 km sebelum masuk ke kota Madinah atau ke Quba gitu. Karena memang tampaknya beliau ingin sampai di Quba itu ketika matahari terik. Nah, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tidak langsung masuk ke dalam pemukiman di Quba, gitu ya. Tapi beliau lebih dulu katakanlah singgah di satu kebun, dan di kebun itu kemudian ada sumber air dan Rasulullah SAW beristirahat dulu di situ sejenak sebelum kemudian masuk ke pemukiman Quba. Tapi bagaimana pertama kali Rasulullah SAW diketahui? Itu yang penting. Riwayat di sini. Ada satu riwayat yang mengangkat bahwa yang pertama kali tahu kedatangan Rasulullah SAW justru bukan kaum muslimin. Bukan kaum muslimin. Tapi seorang Yahudi. Bagaimana ceritanya? Disebutkan bahwa orang Yahudi ini punya hajat lah.
memperbaiki bagian atas rumahnya. Nah, perlu diketahui bahwa di Madinah saat itu biasanya rumah itu bukan satu tingkat, gitu ya. Rumah itu biasanya ada rooftopnya gitu, ada rooftopnya, ada 2 tingkat, ya, 2 tingkat dan ada rooftopnya, gitu ya. Nah, sehingga kemudian otomatis tinggi kan, bahkan bisa sama ataupun bahkan lebih tinggi dari pohon kurma kan, kalau sudah 2 tingkat di rooftopnya pula. Nah, dan rumah itu lebih menyerupai rumah ya kompleks gitu ya. Jadi menyambung satu sama lainnya membentuk benteng. Maka disebut dengan otum, gitu, itu istilahnya. Apalagi orang Yahudi, memang Yahudi itu pemukimannya bukan sekedar kumpulan rumah, tapi kemudian juga membentuk benteng, kompleks benteng, otum. Nah, orang Yahudi naik ke atas, disebutkan karena dia punya hajat di situ. Begitu berada di atas, dan kaum muslimin tadi sudah kembali masuk ke pemukiman. Dari atas itu dia melihat ke arah selatan, gitu. Ada bayang-bayang. Nah, kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW saat masuk ke Kuba, itu tidak hanya berempat, tapi bahkan satu rombongan. Maka semakin jelas kan, walaupun tentu saja orangnya sih nggak jelas. Cuma dugaan orang Yahudi itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Arab. Maka dia dengan spontan dia berteriak, gitu ya. Wahai orang-orang Arab, itu aku tampak, aku nampak, aku melihat, gitu ya. Bayangan di kejauhan. Jaddukum alladzi tantadhirun. Tokoh yang kalian tunggu. Nah, mendengar itu, gitu loh. Artinya teriakan itu tentu geger rame, gitu loh. Para sahabat terutama baik muhajirin maupun ansar, gitu, langsung menyiapkan diri. Nah, yang menarik kemudian di sini mereka itu menyiapkan diri dengan senjata. Siap dengan senjata. Berarti ini aspek keamanan. Mereka paham betul bahwa ini adalah masalah yang terpenting saat itu. Rasulullah SAW aman. Ya. Maka mereka mengantisipasinya dengan senjata lengkap. Terus mereka menghambur ke luar menunggu Rasulullah SAW. Nah, begitu Rasulullah SAW muncul, itu enggak langsung rame. Dalam arti enggak langsung berpelukan atau gimana, enggak. Di satu sisi tentu saja ada adab yang difahami oleh mereka. Artinya mereka tidak mau mendahului bertindak apapun sampai mendapatkan aba-aba komando kode dari Rasulullah SAW. Dan begitu Rasulullah muncul, mereka paham ketika Rasulullah SAW diam, mereka berarti harus diam. Maka saat itu semua muhajirin diam. Bayangkan padahal rindunya kayak apa untuk menunggu Rasulullah SAW. Begitu juga orang-orang Madinah yang tahu Rasulullah SAW diam. Artinya nggak ada yang bilang, itu Rasulullah, nggak. Nah di sini orang-orang Madinah, orang-orang Ansar yang belum tahu Rasulullah SAW yang ramai, mana yang Rasulullah, kan gitu. Nah, kenapa orang-orang Madinah tidak semuanya tahu Rasulullah SAW? Jelas, yang sudah berjumpa dengan Rasulullah SAW itu kan yang ikut baiat Aqabah. Baik baiat Aqabah pertama ataupun kedua. Dan itu jumlahnya lalu tidak lebih 100 orang. Sehingga yang lainnya tidak mengenal. Nah, Rasulullah SAW diam. Ingat, semuanya pakai baju putih seragam. Sehingga semakin tersamarkan. Dan ini saat itu dalam penuturan Ibn Ishaq dalam sirah Ibn Syam disebutkan kadat asyams an ta'tadil atau ta'tadil. Saat Rasulullah tiba di Kuba itu matahari hampir berada di tengah-tengah, gitu loh.
Artinya betul-betul hina ishtadda duha wa kadat asy-syams an ta'tadil. Waktu duha tapi sudah waktu dua ujung. Matahari hampir di pertengahan, berarti panas sekali. Nah, begitu semakin terasa terik, Abu Bakar tampaknya tidak sabar, tapi juga mungkin memang waktu yang dibutuhkan sudah dirasa cukup. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu membentangkan kainnya dan memayungi Rasulullah SAW. Semuanya dalam keadaan duduk. Semuanya dalam keadaan duduk. Itu lebih aman kan kalau duduk. Karena kalau orang duduk untuk bergerak melakukan satu aktivitas, dia perlu berdiri. Tapi kalau lagi berdiri kan sah. Lagi-lagi sini ada banyak faktor yang sudah sebutkan terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW mengantisipasi keamanan. Datang dengan seragam. Pertama datang di waktu hampir tengah hari. Kemudian datang dengan seragam. Kemudian menyuruh semua orang atau memberi kode ke semua orang untuk diam. Kemudian duduk. Ansar atau kaum muslimin semuanya bersenjata, gitu ya. Semuanya ini keamanan. Sampai Abu Bakar memayungi. Begitu Abu Bakar memayungi Rasulullah SAW, jelaslah saat itu bagi semua orang yang belum berjumpa dengan Rasulullah SAW, itulah Rasulullah SAW. Menarik di sini. Nah, Rasulullah SAW kemudian lebih dulu singgah di satu kebun. Di mana kemudian di situ ada sumber air yang hari ini dikenal dengan Bir Aidhaq, gitu. Bir Aidhaq hari ini. Ya sebenarnya sudah lama nama ini, tapi sampai hari ini dikenal dengan Bir Aidhaq. Maksud saya bagi yang berkesempatan untuk umrah atau apapun, kalau memang memungkinkan, carilah itu dekat Kuba, gitu ya. Ada sumber air dan sekarang jadi kolam gitu, kolam Aidhaq. Di situ Rasulullah SAW istirahat sejenak. Sebelum kemudian beliau masuk ke markas atau ke pusat penampungan kaum muhajirin di Kuba. Tepatnya di pemukiman atau di rumah milik Kalsum bin Hidam, tokoh senior dari Bani Amr bin Auf dari Aus. Ingat ada dua kelompok besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Sebenarnya kelompok Khazraj adalah kelompok yang paling besar secara jumlah. Tapi Rasulullah SAW lebih memilih di pemukiman Aus. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam, tentu ini perlu analisa lebih dalam untuk mengetahui alasannya kenapa Rasulullah SAW memilih di kompleks ataupun di perumahan Aus. Tempatnya di Kalsum bin Hidam. Tapi yang jelas, rumah Kalsum bin Hidam ini merupakan tempat penampungan yang paling ramai. Muhajirin ini kan jumlahnya bertambah terus. Awalnya jelas puluhan. Dan mereka itu ditampung di beberapa pemukiman. Yang paling ramai adalah pemukiman Kalsum bin Hidam. Pertama karena Kalsum bin Hidam itu bagian dari Bani Amr bin Auf yang tinggal di Kuba. Sementara Kuba adalah katakanlah untuk kawasan Madinah dan sekitarnya dia berada di paling selatan, gitu ya. Sehingga orang dari Mekah lebih dekat ke situ. Kedua karena Kalsum bin Hidam jelas sudah muslim dan dia adalah tokoh senior, sangat dihormati. Kalsum bin Hidam meninggal tidak lama setelah ini, gitu ya. Pendek sekali perjumpaannya dengan Rasulullah SAW, tapi perannya luar biasa. Nah, yang luar biasa dari Kalsum bin Hidam selain menampung para muhajirin itu, juga beliau kemudian adalah bisa dikatakan orang pertama yang berwakaf di Madinah. Wakaf apa? Masjid Quba. Masjid Quba yang kita kenal hari ini, gitu, itu asal usulnya gitu, itu adalah kebun milik Kalsum bin Hidam. Tentu saja Masjid Quba hari ini besar, luas, gitu ya. Bahkan sebenarnya di area masjid itu sampai ke sana kan masih ada pohon-pohon kurma. Dulu memang kebun kurma, gitu ya. Dan tentu area Masjid Quba itu masih kecil sekali dibanding hari ini. Tapi yang penting itu adalah tanah milik Kalsum bin Hidam yang diwakafkan dan kemudian
jadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sekarang, sebelum kita lebih lanjut tentang apa aktivitas Rasulullah SAW di Kuba dan bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan Kuba menuju Madinah, gitu ya, atau menuju pusat kota Madinah lah, itu mudahnya. Ada yang perlu saya tegaskan, ini masalah data saja sih sebenarnya. Perbedaan data para sejarawan tentang tanggal kedatangan Rasulullah SAW di Kuba. Ada yang mengatakan, yang jelas, yang kuat, sudah saya jelaskan, itu hari Senin. Ada yang mengatakan hari Senin ini jatuh tanggal 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan itu tanggal 12 Rabiul Awal. Gitu ya. Termasuk Ibnu Ishaq. Tapi juga ada versi yang mengatakan ini tanggal 15 Rabiul Awal. Nah, tentu saja sebenarnya analisanya mudah aja, sederhana. Kalau kita kembali ke keberangkatan Rasulullah SAW dari Gua Thaur, yang itu adalah hari keempat, gitu, hari keempat, dan itu hari Kamis. Gitu. Sementara Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya itu adalah hari Senin, awal Rabiul Awal, maka yang tepat atau yang lebih kuat adalah kedatangan Rasulullah SAW di Kuba itu pada hari Senin tanggal 15 Rabiul Awal. Karena setelah menempuh perjalanan lebih kurang 12 hari. Jadi kedatangan Rasulullah SAW di Kuba itu setelah 12 hari perjalanan dari Jabal Thaur. Tapi tanggalnya kalau kita kumpulkan berarti itu tanggal 15 Rabiul Awal. Nah, Rasulullah SAW tinggal di Kuba hanya beberapa hari sebelum kemudian masuk ke dalam kota Madinah atau ke pusat kota Madinah. Ini yang perlu kita tegaskan tentang istilah kota Madinah. Kota Madinah hari ini itu provinsi, luas sekali. Secara administrasi membawahi wilayah yang sangat luas. Ya, sampai Badar itu masih provinsi Madinah. Padahal jarak dari Madinah ke Badar itu sudah 160 km. Yambu dan sebagainya itu provinsi Madinah. Sementara istilah kata Madinah itu kan muncul di masa Rasulullah SAW. Sebenarnya istilah kota Madinah dan wilayah yang diliputinya itu berkembang. Awalnya kata Madinah itu merupakan substitusi, pengganti dari Yathrib. Dan Yathrib itu adalah kawasan kecil saja, sempit saja di dalam Madinah yang kita kenal hari ini. Kuba zaman itu tidak disebut Madinah, tidak disebut Yathrib. Kuba, Yathrib. Gitu. Sehingga kalau kita baca literatur klasik, gitu, Rasulullah SAW tiba di Madinah, itu beda dengan tiba di Kuba. Gitu. Rasulullah SAW tiba di Kuba, setelah itu beliau ke Madinah. Kan aneh kalau sekarang, bukannya Kuba itu Madinah. Kan gitu. Ya, karena kata Madinah yang diberikan Rasulullah SAW itu awalnya itu hanya meliputi kawasan kecil di sebagian Bani Najjar. Nah, pengganti kata Yathrib, di mana Yathrib terbatas, gitu ya. Tapi kemudian meluas sampai meliputi kota Madinah yang kita kenal hari ini, termasuk Kuba adalah Madinah, bahkan lebih luas lagi. Tapi tentu secara syar'i kita ambil batasan Madinah sebagai kota suci dengan batas tanah suci. Wallahu ta'ala alam, kita akan lanjutkan pada bagian kedua.